Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Nabi Ayub adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Di dalam tubuhnya mengalir dua darah kenabian, yakni dari Nabi Ishak dan Nabi Lut. Sejak ayahnya wafat, Nabi Ayub menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ia mewarisi sejumlah besar hewan ternak, yaitu unta, lembu, domba, kuda, keledai, dan himar, sehingga tidak ada yang menandingi kekayaannya di negeri Syam. Nabi Ayub menikah dengan 3 orang perempuan, salah satunya bernama Sayyidah Rahmah, yang silsilahnya masih bersambung kepada Nabi Yusuf. Dari Sayyidah Rahmah lah Nabi Ayub memiliki keturunan 24 orang anak dengan 12 kali mengandung. Dalam kehidupannya, Nabi Ayub sangat disayang oleh kaumnya. Itu karena beliau sangat dermawan. Beliau selalu menyantuni fakir miskin, yatim piatu, dan para janda. Kesolehan Nabi Ayub menyebabkan perasaan iri bagi para makhluk sebangsa jin dan iblis. Mereka berkata, Ayub benar-benar sukses usahanya, baik dunia maupun akhiratnya. Untuk itu, ia harus dirusak salah satu dari keduanya. Iblis pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, Ayub sangat rajin beribadah kepadamu, lantaran ia engkau lapangkan rizki dan kehidupannya." Allah menjawab, "Tidak, dia orang soleh. Sekalipun aku tidak melapangkan rizki dan hidupnya, dia akan tetap beribadah kepadaku. Ya Allah, aku ingin menggodanya, sejauh mana dia tidak lupa beribadah kepada engkau. Untuk itu, beri aku kemampuan untuk menguasainya." Allah pun memenuhi tuntutan iblis terkutuk itu. Melalui godaan iblis itu, Allah menguji iman dan takwa Nabi Ayub. Kekayaan Nabi Ayub yang melimpah seketika dihancurkan oleh mereka. Putra-putri beliau pun mereka racuni sehingga semuanya wafat. Tetapi sayang, para iblis gagal. Nabi Ayub tetap ikhlas dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Musibah-musibah besar yang menimpanya sama sekali tidak menggeser dan menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Suatu ketika, iblis datang kembali menggoda Nabi Ayub sedang melaksanakan sholat. Ketika tengah bersujud, iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub sehingga tubuhnya menggembung dan berpeluh. Kemudian Nabi Ayub diserang penyakit cacar. Dari seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk akibat darah dan nanah yang mengalir di permukaan kulitnya, dan ulat-ulat pun berjatuhan. Keadaan tersebut membuat sanak familinya jijik kepada Nabi Ayub, sehingga mereka meninggalkannya. Termasuk 2 istrinya yang lain, mereka meminta cerai dari Nabi Ayub. Semakin lama penyakit di tubuh Nabi Ayub bertambah parah. Masyarakat setempat yang semula setia menjadi kaum Nabi Ayub, kini berubah menjadi musuhnya. Mereka mengusir Nabi Ayub agar meninggalkan kampungnya supaya penyakitnya tidak menular. Bersama Sayyidah Rahmah, Nabi Ayub pergi meninggalkan kampung itu untuk hidup terasing agar masyarakat tidak merasa jijik kepadanya. Akhirnya, Nabi Ayub dan Sayyidah Rahmah tinggal di sebuah gubuk tua yang jauh dari pemukiman warga. Nabi Ayub melihat Sayyidah Rahmah sangat setia kepadanya. Ia begitu rela menemani Nabi Ayub saat yang lain meninggalkannya, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Suatu ketika Nabi Ayub berkata kepada Sayyidah Rahmah, "Hai Rahmah, pulanglah, aku rela jika kau menjauh dariku." Sayyidah Rahmah menjawab, "Tidak suamiku, kau jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri, aku akan berada di sisimu selama hayat di kandung badan." Untuk menghidupi Nabi Ayub, Sayyidah Rahmah bekerja di sebuah perusahaan roti. Namun lama-kelamaan, masyarakat di daerah itu mengetahui bahwa Sayyidah Rahmah adalah istri Nabi Ayub. Pemilik perusahaan roti itu pun memberhentikan Sayyidah Rahmah dari pekerjaannya. Ia berkata, "Menjauhlah dari kami, sebab kini kami merasa jijik kepadamu." Sayyidah Rahmah menangis, mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Engkau melihat keadaanku kini, seolah-olah dunia berubah menjadi sempit bagiku ini. Mereka selalu menghinaku, namun jangan kau hina aku di akhirat nanti. Mereka selalu mengusirku, namun jangan kau usir aku di akhirat nanti." Penyakit yang diderita Nabi Ayub semakin parah, hingga daging yang melekat pada tubuhnya mulai terlepas, dan tidak ada yang tersisa di tubuhnya, kecuali tulang dan otot-otot saja. Melihat kondisi suaminya yang begitu menyakitkan, sang istri berkata, "Wahai suamiku Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menyembuhkanmu." Kemudian Ayub alaihissalam menjawab, "Aku telah menjalani hidup yang sehat walafiat selama tidak sewajarnyakah bila aku melapangkan dada kepada Allah ketika menghadapi cobaan yang lebih singkat dari 70 tahun?" Istrinya pun terkejut saat mendengar ucapan Nabi Ayub.
Kemudian dengan ikhlas hati, si istri berjuang untuk bekerja pada orang lain agar bisa memperoleh upah untuk makan suaminya itu. Tetapi sedihnya, sejak masyarakat tahu bahwa ia adalah istri Nabi Ayub, masyarakat tidak mau memperkerjakannya. Suatu hari, ada seorang putri seorang pejabat yang menderita sakit hingga rambutnya rontok. Kemudian ayah dari putri itu membuat pengumuman, barang siapa dari masyarakat yang mau menjual rambutnya, dia akan dibayar mahal. Karena pada waktu itu, masyarakat di sana memang suka menyambung rambut. Kesempatan itu digunakan oleh Rahmah istri Ayub untuk menjual satu kepang rambutnya. Mau tidak mau, Rahmah istri Ayub menjual salah satu kepang rambut miliknya kepada putri tersebut, yang kemudian ditukar dengan makanan yang banyak. Sesampainya di rumah, Nabi Ayub menolak makanan itu seraya bertanya, "Dari mana engkau dapatkan makanan ini?" Sang istri menjawab, "Aku bekerja kepada beberapa orang." Esok harinya, istri Nabi Ayub alaihissalam tidak menemukan pekerjaan kembali, dan lagi-lagi ia menjual kepang rambutnya yang satunya untuk ditukarkan dengan makanan. Setelahnya ia membawa makanan itu ke suaminya, dan lagi-lagi Nabi Ayub menolaknya. Nabi Ayub tidak akan memakan makanan itu sampai sang istri memberitahukan apa yang dilakukannya dan dari mana asal makanan itu. Kemudian istrinya membuka kerudungnya, dan Nabi Ayub melihat kepala istrinya sudah tidak berambut. Nabi Ayub kemudian marah karena istrinya telah menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjual rambutnya hanya demi makanan. Nabi Ayub bersumpah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesembuhan, ia akan menghukum istrinya mencambuk 100 kali. Cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu terlihat menyiksa, namun Nabi Ayub tetap ingat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dan istrinya rajin berdoa meminta kesembuhan dan ketabahan dalam menerima segala ujian. Melihat hal itu, setan kembali geram dan mencoba menggoyahkan kesetiaan Rahmah. Ketika Rahmah keluar meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sebentar, datanglah setan yang berubah wujud menyerupai manusia. "Mana suamimu, wahai hamba Allah?" tanya si iblis kepada Rahmah. Rahmah menjawab, "Itu suamiku yang sedang menggaruk lukanya." Saat itulah, setan menggoyahkan kesetiaan Rahmah dengan mengingatkan betapa gagah, tampan dan kayanya Nabi Ayub dahulu. Tapi kini Nabi Ayub alaihissalam bukanlah seorang pria yang seperti itu lagi. Nabi Ayub kini bukanlah siapa-siapa. Dia lemah. Mendengar hal itu, setan seperti berhasil menggoyahkan kesetiaan Rahmah. "Suruhlah Ayub menyembelih anak kambing ini atas namaku. Niscaya dia akan segera sembuh." Lalu Rahmah menghampiri suaminya. "Sembelihlah anak kambing ini, sebutlah namanya, dan keluarlah dari penderitaanmu," pinta Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam mengingatkan Rahmah, "Kamu telah didatangi musuh Allah yang menghembuskan perbuatan jahat dan kamu menurutinya. Celakalah engkau telah bersikap tidak adil kepada Tuhanmu. Mengapa tidak sabar menghadapi ujian yang menimpa kita, seperti kita dulu hidup dalam kesejahteraan?" Lantas Nabi Ayub alaihissalam pun mengusir Rahmah dan tinggalkan dia seorang diri tanpa siapapun. Dia pun tetap mengadukan nasibnya sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama hidup dalam pengasingan, Nabi Ayub mulai bersahabat dengan lingkungannya. Ia juga bersahabat dengan penyakitnya, termasuk kerumunan belatung yang menggerogoti dirinya. Konon, ia pernah memungut kembali belatung yang jatuh dari dirinya dengan mengatakan, "Kalian dulu musuhku, sekarang menjadi sahabatku. Hanya kalianlah yang mau menemani aku dalam kesunyian ini." Hingga suatu hari, Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Maka memancarlah air yang jernih, lalu ia mandi dengan air itu. Seketika seluruh penyakitnya sembuh. Nabi Ayub alaihissalam kembali menjadi pria yang tampan rupawan, bahkan lebih dari sebelumnya. Sementara itu, Rahmah kini dilanda kegalauan dan terus memikirkan suaminya yang sendirian. Dia pun kembali menemui suaminya karena tak sanggup membayangkan kondisinya yang parah. Setiba di sana, Rahmah tak mengenali siapapun, sembari menangis mencari suaminya. "Apa yang kau inginkan, wahai hamba Allah?" ucap Nabi Ayub alaihissalam yang melihat Rahmah. "Aku menginginkan orang yang diberikan ujian oleh Allah dan terkucil di gubuk ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya," jawab Rahmah. "Siapa dia?" "Dia suamiku. Apakah engkau melihatnya? Jika melihatnya, apakah engkau dapat mengenalinya?"
Rahmah menjawab, "Jika sehat, dia akan mirip denganmu. Akulah Ayub yang kamu suruh menyembelih anak kambing atas nama iblis." Seketika, Rahmah pun memeluk Nabi Ayub alaihissalam. Mereka pun kembali bersama setelah melewati ujian berat selama 18 tahun. Mereka pun kembali bersama setelah melewati ujian berat. Setelah sehat, Nabi Ayub alaihissalam tidak lupa untuk menepati janjinya untuk mencambuk istrinya 100 kali. Tapi mengingat kesetiaan dan kesolehan perempuan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang mengajari Nabi Ayub alaihissalam bagaimana melaksanakan sumpahnya, memukul istri 100 kali tapi tidak menyakiti. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menggabungkan 100 lidi yang diikat jadi satu menjadi sapu, lantas dipukulkan sekali dengan keras. Dengan demikian, berarti Nabi Ayub alaihissalam telah memukul 100 kali sekaligus. Inilah kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Allah. Semua cobaan yang dilaluinya tidak sedikit pun menggoyahkan keimanan dan kesabarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kesehatan dan kekuatannya, Allah pun juga mengembalikan hartanya yang hilang sebanyak 2 kali lipat. Kemudian menganugerahkan anak-anak kepadanya 2 kali lipat pula. Nabi Ayub memiliki 2 tempat untuk mengeringkan hasil bumi. Yang pertama untuk gandum dan yang kedua untuk jewawut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 awan. Ketika awan yang pertama tiba di atas tempat pengeringan gandum, ia memuntahkan emas sampai ia melimpah. Dan awan yang lainnya menumpahkan di tempat pengeringan jewawut sampai melimpah pula. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Beliau SAW bersabda, "Manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Maka Ayub memunguti dan menyimpannya di bajunya. Maka Allah memanggilnya, 'Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat?' Ayub menjawab, 'Benar ya Rob, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu.'" Demikianlah kisah Nabi Ayub. Beliau adalah imam bagi orang-orang sabar. Kisahnya diceritakan untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah. Sahabat muslim semua, silahkan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga Allah memberkahi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.